panjang umur dan alhamdulillah nikmat iman dan Islam sehingga kita bisa berkumpul insya Allah dalam untuk mendengarkan tausiah dari Ustadz Hadi Firdaus yang alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita walaupun lewat Zoom ya insya Allah. Salam dan salam kita hadirkan kepada kehadirat Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga insya Allah mudah-mudahan kita termasuk umat beliau di akhir zaman. Alhamdulillah, terima kasih khususnya untuk Pak Ustadz Hadi Firdaus yang berkenan meluangkan waktunya. Ini jamaah kita Pak Ustadz yang memang mungkin tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillah kali ini Bapak dan Ibu banyak yang bisa berkesempatan untuk menghadiri tausiah kita, baik yang di Meksiko, termasuk saya, ataupun dari Indonesia. Ini Pak Sarif dan keluarga, dan yang di Indonesia itu Pak Willy, sama ini ada istri saya, insya Allah, Ibu Heni. Nanti mungkin teman-teman yang lain, insya Allah, join juga. Terima kasih sekali lagi. Mungkin Pak Ustadz Firdaus, seperti tadi kita sudah bicarakan, mungkin insya Allah Fadol Ustadz untuk menyampaikan tausiah. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat, mendapatkan ilmu dari tausiah Ustadz Firdaus. Mungkin kami langsung persilahkan Pak Ustadz Firdaus, kami persilahkan insya Allah. Baik, terima kasih. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin ahlu sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala najihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil yub'atsun. Alhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Indonesia di pagi hari ini, kalau di sana sore ya Pak. Allah masih memberikan nikmat sehat dan afiat. Allah masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat Allah pertemukan dengan bulan Ramadan. Bulan yang sangat luar biasa berkah. Bulan yang dimana Allah tidak berikan kepada umat-umat terdahulu. Bulan yang seluruh amal soleh pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Amalan sunnah pahalanya setara dengan amalan wajib. Amalan wajib Allah lipatkan berkali-kali lipat. Jadi sangat merugi ketika orang dihadirkan di bulan Ramadan ini tidak memaksimalkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita berada di, kalau di Indonesia ini hari terakhir, besok sudah lebaran ini, ntar malam takbiran. Salawat salam kita limpah curahkan pada Nabi kita Muhammad SAW, suri tauladan uswah hasanah kita. Semoga kita bisa mencontoh baginda besar Muhammad SAW. Nabi memberikan berita gembira kepada kita semua dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kata Rasulullah SAW, man salaka tariqan, barang siapa yang meluangkan waktunya, yaltamisu fihi ilman, untuk mengkaji agama, belajar agama, maka Nabi katakan, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kelak aku akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Jadi mudah-mudahan kita yang berkumpul walaupun nggak banyak, dan nggak mesti banyak memang, karena yang masuk surga itu jumlahnya sedikit. Sampai ada seorang sahabat berdoa begini, Allahumma ja'alni minal qillah, ya Allah jadikan saya golongan manusia dari golongan orang yang sedikit. Ditegur oleh sahabat sebelahnya, kok doanya begitu? Kan kata Nabi, yang masuk surga sedikit. Sullatum minal awwalin dalam surat Al-Waqi'ah, wa qalilum minal akhirin. Sepertiga dari umat terdahulu dan amat sangat sedikit dari umat akhir zaman ini yang masuk surga. Mudah-mudahan kita bagian dari yang sedikit itu. Teman-teman jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ini hari terakhir Ramadan. Ada rasa senang terkadang. Tapi banyak tersirat rasa sedih. Karena sampai detik ini pun semua kita nggak tahu dan tidak ada yang tahu apakah amal-amal di bulan Ramadan atau di luar Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal kita ini nggak ada yang tahu apakah diterima. Makanya agak sedih kalau besok di hari raya, saya secara pribadi kalau ada orang mengatakan kita merayakan kemenangan.
tahu dari mana menang, tahu dari mana Ramadannya diterima. Sementara sahabat-sahabat Nabi itu 6 bulan selepas Ramadan masih minta agar Ramadannya diterima. Dan banyak umat akhir zaman seperti kita mengatakan kembali fitri, kembali seperti bayi baru lahir. Seolah-olah mereka itu tahu bahwa amal-amalnya diterima. Nah, teman-teman sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama tabi'in sekelas Hasan Al-Basri saja itu muridnya banyak sekali. Ini orang soleh di zaman tabi'in, generasi setelah sahabat. Itu setiap hari Kamis sore itu selalu termenung. Selalu merenung. Murid-muridnya bertanya, "Ya Imam, kenapa selalu kalau Kamis selalu bersedih? Raut wajahnya tidak nampak sumringah bahagia." Maka apa kata Hasan Al-Basri? Bagaimana tidak bersedih? Sementara amalan pekanan saya saat ini sedang dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh para malaikat. Dan saya tidak tahu apakah amal-amal soleh saya Allah terima. Jadi orang-orang yang khawatir tentang amalnya diterima atau tidak, ini bertanda baik. Aisyah radhiyallahu anha dalam surat Al-Mu'min kalau nggak salah ayat 40 pernah membaca ayat yang bunyinya walladzina anfaqu bima utu wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Ada orang-orang beramal soleh tapi hati mereka ini khawatir sekali, bahkan ketakutan. Aisyah bertanya tentang hadhil ayat. Ayat ini membuat ibu kita Aisyah itu galau. Ya Rasulullah, kenapa? Ada orang selepas melakukan amal soleh, hatinya ketakutan. Apakah mereka mencuri? Atau mereka pernah berzina? Atau minum minuman keras? Maka kata Nabi, bukan itu maksudnya. Orang-orang yang setelah melakukan amal soleh, tapi hati mereka bergemuruh ketakutan, dia khawatir amal solehnya itu tidak diterima oleh Allah. Dan ini bertanda baik. Semakin kita khawatir amal kita tidak diterima, maka semakin sering kita akan meminta kepada Allah agar amal itu diterima. Jangankan kita, Pak, manusia biasa. Nabi Muhammad setiap subuh tidak pernah beranjak dari tempat duduknya kecuali sudah meminta kepada Allah. 3 permintaan agung. Dan ini 3 kali diulang. Hadis riwayat Ummu Salamah. Doanya insya Allah banyak dari kita hafal. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, beri aku ilmu yang manfaat. Wa rizqan thayyib, rizki yang halal dan thayyib. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbal. Subuh saya, amal soleh saya terima ya Allah. Nabi maksum, nggak punya dosa. Masih minta kepada Allah agar amalnya diterima. Ada orang sekarang, pede, amalnya pasti diterima. Bahkan dia berani mendeklarasikan dirinya keluar dari Ramadan. Saya sudah seperti bayi baru lahir. Sejak kapan dapat info dari malaikat? Jadi khawatirlah dengan amal-amal kita. Maka ketika kita khawatir dengan amal kita akan terus minta sama Allah, ya Allah terima, ya Allah terima. Ada sahabat doanya nggak pernah yang lain. Setiap dia doa apa? Allahumma taqabbal, Allahumma taqabbal. Ya Allah terima, ya Allah terima. Maka semakin kita, seorang pepatah Arab mengatakan, semakin sering pintu itu diketuk, maka semakin besar akan dibukakan pintu. Artinya apa? Semakin rajin kita mengetok pintu langit, berdoa kepada Allah agar amal itu diterima, maka kemungkinan besar amal itu akan diterima. Kemudian contoh berikutnya Nabi Ibrahim. Di dalam Al-Quran diabadikan. Selepas membangun Ka'bah, apa kata Ibrahim? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terima amal soleh saya. Jadi siapapun kita yang merasa pede amalnya diterima, merasa yakin amalnya diterima oleh Allah, ini musibah sebetulnya. Maka perlu kita khawatir dengan amal-amal kita. Bisa jadi di bulan ini ada yang sudah hatam 30 juz.
sudah pasti belum diterima ini. Belum tentu. Maka minta sama Allah. Wong sahabat generasi terbaik aja 6 bulan minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qayyim mengatakan, orang-orang yang merasa pede dengan amal-amalnya sudah pasti diterima, ini merupakan musibah besar. Maka lagi-lagi saya katakan, khawatirlah kita dengan amal kita, terlebih di penghujung Ramadan ini. Minta sama Allah, ya Allah, nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, terima puasa saya, ya Allah. Terima rukuk saya, sujud saya, doa saya. Terima tilawatil Quran saya. Minta sama Allah. Sebanyak-banyaknya minta. Kemudian hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan dari puasa ini adalah untuk mencapai satu gelar. La'allakum tattaqun. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah hanya akan menerima amal dari hamba-hamba yang bertakwa. Dan tujuan dari semua ibadah itu adalah ketakwaan sama Allah. Tujuan dari agar kita bertakwa. Maka pastikan ketakwaan ini melekat pada diri, dan takwa ini luar biasa. Setiap khotib yang khutbah Jumat itu wajib berwasiat takwa saat khutbah. Saking pentingnya takwa ini. Dan kalimat takwa ini Allah sebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Di surat yang kalau Ramadan ini kita dengar sering kan, surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa bagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Apa gunanya? La'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi hamba yang bertakwa. Maka ketika ketakwaan ini sudah melekat dari diri kita, ini nikmat luar biasa. Inna akramakum dalam surah Al-Hujurat. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah. Bukan yang paling banyak hartanya. Bukan yang paling tampan wajahnya. Bukan yang paling terkenal seantero negeri. Atqakum kata Allah. Yang paling takwa. Yang paling takwa. Bilal bin Rabah, Pak. Mungkin kalau kita berkaca, kalau kita baca sejarah, Bilal bin Rabah ini budak Habasyah. Kulitnya hitam lega. Tapi karena ketakwaan mulia, dia dijamin masuk surga. Nabi suatu hari pernah didatangin perempuan. Lihat sahabat-sahabat terdahulu itu, kalau mendengar surga, kalau mendengar ada amalan yang bisa memasukkan surga, nggak pernah negosiasi, Pak. Langsung eksekusi. Nggak pernah mikir panjang. Kalau kita kan mikir dulu nih. Kalau saya begini, bagaimana? Kalau saya begini, bagaimana? Sahabat. Satu contoh. Ini nanti akan beberapa contoh. Nabi pernah didatengin seorang perempuan. Perempuan ini orang Habasyah. Satu tempat sama Bilal. Hitam kulitnya, mungkin giginya saja yang hitam. Datang pada Nabi. Kata perempuan ini, Masya Allah, ya Rasulullah, inni usra. Ya Rasulullah, aku ini seorang perempuan yang mengidap penyakit ayan. Wa inni atakasyaf. Kalau penyakitku kambuh, kumat, aku menggelepar-gelepar entah di jalan, di pasar, di tempat umum. Dan tidak jarang ketika aku sedang kumat, auratku tersingkap, ya Rasulullah. Apa permintaan perempuan ini pada Nabi? Ya Rasulullah, ud'ullaha li ay yasfiya maradi. Ya Rasulullah, tolong minta sama Allah agar penyakit ini Allah sembuhkan. Maka Nabi mengatakan apa? In syi'ti da'autullah fatasfi. Kalau kau mau, sekarang pun aku bisa doa. Allah kabulkan, kau sembuh. Selesai. Wa in syi'ti, pilihan kedua. Pilihan
dia milih yang mana. Isbiri walakil jannah. Sabar dengan penyakit yang Allah berikan ini. Kalau kau wafat dalam keadaan sabar, kau masuk surga. Kira-kira kalau kita dikasih dua pilihan ini, saya punya keyakinan 1000% mayoritas kita akan milih yang sembuh, Pak. Ini penyakit ayan, bukan penyakit biasa. Tapi lihat perempuan mulia ini, apa dia minta sama Nabi. Idzan asbir ya Rasulullah. Allah. Kalau begitu ya Rasulullah, aku sabar aja. Karena apa yang dia cari? Surga. Dia pilih sabar. Setelah dia berlalu, balik lagi. Balik lagi bukan mau ganti pilihan. Tapi dia mau katakan, ya Rasulullah, walakinni atakasyaf. Ya Rasulullah, tapi kalau penyakit ini kumat, aurat tersingkap, terbuka. Aku nggak mau auratku dilihat orang lain, walaupun nggak dosa karena aku nggak sadar. Maka Nabi akhirnya berdoa, ya Allah, kau akan tetap dalam penyakit ini, tapi setiap umat akan Allah takdirkan aurat tidak tersingkap. Maka luar biasa jamaah yang bilang. Jadi yang dipilih surga. Kisah berikutnya, ada seorang sahabat, saya lupa namanya, saat perang. Nabi sedang, sahabat ini sudah ada di atas kuda perangnya. Pedang sudah siap di punggung. Dia makan beberapa butir biji kurma. Nabi lewat tuh di depan. Masya Allah. Kata sahabat itu sambil makan buah kurma, ya Rasulullah, kalau saya nyerang sekarang musuh, dan saya mati syahid, aina. Saya kemana ya Rasulullah? Saya di mana nanti? Kata Nabi, fil jannah. Oh, masuk surga. Masya Allah. Nabi berlalu. Anak muda ini masih ada 3 butir biji kurma di tangannya. 3 butir biji kurma. Apa kata dia dengan 3 butir biji kurma ini? La in intahaitu lakana hayatan tawilah. Kalau aku habisin ente 3 butir biji kurma, terlalu lama aku hidup untuk masuk surga. Buang, Pak. 3 butir biji kurma dicampakkan. Dia hunus pedangnya, dia hentakkan kudanya, dia serang musuh, dia bunuh semampu dia. Dan dia pun terbunuh. Kata Nabi kaget, siapa yang menyerang? Yang tadi ya Rasulullah. Dia mendapatkan apa yang dia cari, surga. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dunia ini bukan tempat kita tinggal. Dunia ini adalah tempat kita meninggal. Makanya kalau ada di antara kita nanti wafat, semoga wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Maka apa yang diumumkan di masjid-masjid? Telah meninggal dunia. Dunia ini akan kita tinggalkan. Kita akan tinggal di akhirat. Dan di akhirat hanya ada 2 tempat. Kalau nggak di surga, pasti di neraka. Kalau nggak di neraka, pasti di surga. Dan pastikan tujuan kita jelas. Kita punya kampung yang jelas. Kampung kita adalah kampung kakek moyang kita Adam. Di surga. Jangan sampai kesasar. Maka hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Saya kemarin ketika dihubungin Mas Billy ya kalau nggak salah. Saya tawarkan sebetulnya materi tentang perjalanan akhirat. Karena mohon maaf banyak dari kaum muslimin nggak paham setelah dia mati itu ngapain nih. Banyak dari mereka mengatakan langsung masuk surga. Surga itu nanti selepas kiamat. Banyak dari kita belum paham. Maka pentingnya kita belajar agama. Pentingnya kita mengetahui. Saya biasanya 10 hari terakhir itu bulan Ramadan ini sudah pulang kampung ke Bali. Dan biasanya kalau pulang kampung, tahu sendiri persiapan. Kadang THR kita kumpulkan, hasil usaha kita kumpulkan. Bahkan gaji setahun kadang kita tabung. Untuk pulang kampung, kalau kita banyak nih. Untuk pulang kampung, yang di kampung itu kita hanya sepekan, 2 pekan saja. Bekalnya luar biasa, nyarinya setahun. Dan semua kita akan pulang kampung ke akhirat.
Pertanyaannya, bekalnya sudah cukup apa belum? Apa bekalnya? Amal saleh, amal ketaatan sama kamu. Maka orang yang minim dengan amal saleh, dia akan menyesal nanti di akhir. Akan menyesal. Maka pastikan kita banyak amal saleh. Banyak amal-amalan kecil yang diajarkan. Mumpung ini masih ada sisa Ramadan. Hanya amal-amal kecil yang kita lakukan, kita bisa meraup pahala yang banyak. Makanya selama Ramadan ini, yayasan saya, Yayasan Sahabat untuk Negeri, hampir tiap hari membagi-bagikan makanan untuk orang yang berbuka. Entah itu di jalan-jalan, di panti-panti asuhan, di sekolah-sekolah. Kalau dana sedikit kita 20 box kita bagikan, kalau banyak bisa sampai 300 box per hari kita bagikan. Kenapa kita bagikan? Karena Nabi mengatakan, barang siapa yang memberikan makan dan minum orang puasa, dia akan mendapatkan pahala orang satu hari itu tanpa mengurangi pahalanya sedikit. Bayangkan, kita bagi 10 box nasi box. Di antara 10 box yang kita bagi situ ada ustadz, ada kiai, ada santri yang tilawah Qur'annya hari itu 10 juz. Sementara kita baru 1 lembar. 10 juz itu dioper ke kita. Kenapa kita nggak pintar-pintar mencuri pahala? Makanya kemarin di salah satu lembaga, saya mengisi takhir Ramadan, sehari sebelum masuk bulan Ramadan, saya tegaskan, pandailah kalian semua menjadi pencuri. Yaitu mencuri amal-amal soleh orang di bulan Ramadan dengan cara kita banyak sedekah. Dan ingat, Nabi berpesan, mana qasa sadaqatan min mal, wa ma zadallahu bi'abdan bi'afin illa izzah. Orang itu nggak pernah ada ceritanya jatuh miskin gara-gara sedekah. Baliyazdad, bertambah. Dan orang yang memaafkan tidak akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dan nggak akan pernah turun derajatnya kecuali izzahnya naik. Kehormatannya bertambah. Maka Allah katakan dalam surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegera menuju ampunan Tuhan kalian yang luas surganya seluas langit dan bumi, satu lantainya seluas langit dan bumi. Dijanjikan untuk siapa surga semewah ini? Lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa yang macam apa? Allah jelaskan di ayat berikutnya. Alladzina yunfikuna fis sarra. Orang yang rajin infak, sedekah di waktu lapang, di waktu rezekinya banyak, di waktu rezekinya melimpah, wadharra, pun dia bersedekah di waktu susah. Nggak ada uang, dia cari donasi, dia bikin proposal, dia ajak orang bersedekah. Wadharra, di waktu susah. Wal kadhiminal ghaidh. Siapa lagi orang yang bertakwa? Orang yang tidak mudah emosian, pandai mengontrol. Orang yang tidak mudah emosi. Wal afina 'anil nas, dan mudah memaafkan. Besok kalau di Indonesia ini Idul Fitri. Tradisi orang kita itu bermaaf-maafan. Maka berlapang hatilah, maafkan. Wal afina 'anil nas, itu memaafkan sebelum orangnya minta maaf. Jadi ganjarannya luar biasa, surga. Maka ucapan yang paling tepat ketika hari raya itu apa? Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah menerima puasa kita dan puasa Anda. Dan orang yang mendengar ucapan ini, dia berdoa juga, taqabbal ya karim, ya Allah terima, ya Allah terima. Ini menunjukkan amal soleh tidak ada satupun yang di antara kita yang tahu amal itu diterima atau tidak oleh Allah. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siap-siaplah kita menjadi pemenang di esok hari, di hari raya Idul Fitri. Ciri-ciri pemenang apa? Qad aflaha man tazakka. Allah katakan di dalam Al-Quran.
Di antara yang pertama, orang yang menang itu adalah orang yang hatinya bersih, hatinya pemaaf, hatinya ridho, hatinya qanaah, hatinya menerima takdir yang Allah sudah berikan. Yang kedua, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang beriman juga akan sukses. Sukses yang dimaksud aflah ini, aflah itu kalau kita buka kamus bahasa Arab, itu artinya sukses plus bahagia. Di akhirat masuk surga. Ini namanya aflah. Maka sering kita dengar teringat kan, hayya 'alal falah. Ayo menuju sukses bahagia masuk surga. Sebelum hayya 'alal falah disebutkan hayya 'alas shalah. Salatnya betulin dulu baru dapat falah. Nah, ini juga sama di ayat ini. Qad aflahal mu'min, surat Al-Mu'min. Siapa yang aflaha? Siapa yang bakal masuk surga? Siapa yang akan sukses? Siapa yang akan bahagia di dunia ini? Orang beriman. Orang beriman yang macam apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang khusyuk salat. Yang salatnya khusyuk. Apa itu khusyuk? Nah, ini kalau kita bahas panjang. Saya kemarin sempat bikin video pendek-pendek di YouTube itu. Saya bikin kiat-kiat khusyuk yang ke-1, kiat khusyuk kedua, kiat khusyuk ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Karena ada buku kecil, judulnya itu Salasa wa Salasin Asbabul Khusyuk fi Shalah, karangan Dr. Muhammad Al-Munjid, Saleh Al-Munjid, ulama dari Riyadh. 33 penyebab khusyuk dalam salat. Jadi teman-teman, baik yang ada di Indonesia, di KBRI Meksiko, kalau kita mau sukses, mau masuk surga, yang paling utama yang harus kita lakukan, betulin sholat kita. Ramadan ini ada sahrut tarbiyah. Sebulan kita qiyam Ramadan. Masa keluar Ramadan belum tahu cara-cara sholat khusyuk? Masa hati kita belum hadir saat sholat? Maka khusyuk sholat. Innaha lakabiratun, dan khusyuk ini tidak mudah. Sholat khusyuk ini nggak mudah, harus dipelajari. Harus belajar agama lagi yang baik. Terakhir, ada sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Awwalu ma yuhasabul 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Yang paling pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah salat kita. Salat kita. Fa in qubila salatuhu, kalau salatnya baik, salatnya benar, salatnya sesuai dengan tata cara yang diajarkan Nabi, qubila sa'iru amal. Seluruh amal saleh dia. Infak, sedekah, puasa, pengajian, hatam Quran, otomatis Allah akan terima dengan cara sholatnya baik, sholatnya khusyuk, sholatnya benar. Fa'in rudat sholat Tuhan. Tapi kalau ketika dia dihisab, sholatnya nggak beres, sholatnya hanya menggugurkan kewajiban, sholatnya terpaksa, sholatnya nggak ngerti yang dibaca, nggak tahu yang dilakukan. Ya Allah, apa kata Nabi? Rudat sa'iru amal. Seluruh amal solehnya akan ditolak. Belum terlambat. Belum terlambat, sama sekali belum terlambat. Dan ini adalah awal yang baik bagi kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar lagi. Allah itu kalau cinta dengan hamba, kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah cinta dengan seorang hamba, Allah berikan kesempatan orang itu mempelajari agama. Dan mudah-mudahan kitalah orang-orang. Mungkin sampai di sini, nanti silahkan kalau ada tanya jawab. Nah, saya lebih suka. Syukur-syukur saya bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, nanti kita jawab lewat media yang lain, saya WhatsApp atau lain sebagainya. Demikian, kembali ke hostnya. Mungkin ada pertanyaan. Karena saya khawatir waktunya kelewat. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz, tausiahnya memang mudah-mudahan insya Allah bermanfaat ya. Mungkin Bapak dan Ibu kita lanjutkan, misalnya ada pertanyaan mengenai materi kita atau mungkin mengenai hal-hal yang lain, kami persilahkan. Silakan Bapak-Bapak, Pak Willy, Pak Syarif.
Mbak Evi mungkin, Terima kasih. Aji, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukron, Ibu, Bapak-Bapak, keluarga besar KPMI, Pak Ustadz, terima kasih atas tausiahnya. Tadi disampaikan mengenai bahwa kita perlu terus khawatir ya, bahwa apakah amal kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dimasukkan dalam golongan orang-orang yang bertakwa, yang diterima amal ibadahnya, diberikan rahmat dan hidayahnya, dan juga diampuni segala dosa dan kesalahannya dari bulan Ramadan ini. Sedikit Pak Ustadz, tadi walaupun tadi disampaikan kita perlu terus khawatir, mungkin ada ciri-ciri gitu Pak Ustadz mengenai amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan di bulan puasa ini juga ciri-ciri kalau kita mendapatkan pahala malam Lailatul Qadar. Apakah ada ciri-cirinya? Apakah itu juga ada ciri-ciri bahwa amal ibadah kita diterima, khususnya di bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mungkin itu, mungkin kita ingin mendapatkan juga masukan dari Pak Ustadz. Terima kasih atas tausiah. Ya, sama-sama Pak. Jazakallah khair. Langsung saya jawab aja biar nggak lupa. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, likulli syai'in siman. Segala sesuatu itu memiliki tanda-tanda. Segala sesuatu itu ada tanda-tandanya. Begitu juga amal soleh, kita bisa melihat dari tanda-tanda amal soleh saya ini diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara tanda-tanda itu adalah jazaul hasanah al hasanatu ba'da. Ini termasuk haji kita, termasuk umroh kita, termasuk Ramadan kita, termasuk kita dapat Lailatul Qadar apa enggak? Ini ciri-cirinya adalah al-hasanatu ba'da. Apakah amal itu mendatangkan amal soleh setelahnya? Kalau itu mendatangkan amal soleh setelahnya, maka kita berhusnuzon sama Allah, amal kita diterima. Misal, sebelum Ramadan, sholatnya masih bolong-bolong. Selepas Ramadan, sholatnya sudah full, nggak ada bolong-bolong. Ini ciri kebaikan, sholatnya diterima. Sebelum Ramadan jarang jamaah. Ba'da Ramadan rajin jamaah. Ciri-ciri Ramadannya diterima. Sebelum Ramadan nggak pernah pengajian. Sebulan sekali pun nggak pernah. Ini selepas Ramadan. Tiap bulan. Bahkan minta tiap pekan ada pengajian. Ini ciri-ciri Ramadan atau amal solehnya diterima. Jadi akan mendatangkan amal-amal soleh setelahnya. Sebaliknya, kalau mendatangkan amal-amal salah, amal-amal maksiat setelahnya, ini musibah. Sampai Ibnu Mas'ud mengatakan begini. Ibnu Mas'ud mengatakan begini, sahabat Nabi yang luar biasa. Apa kata beliau? Min aswa'il khalqi man adraka rabbahu fi Ramadan. Sejelek-jelek manusia yang pernah Allah ciptakan di kolong langit, artinya di muka bumi ini. Siapa mereka? Yang ibadahnya Ramadan saja, yang sedekahnya Ramadan saja, yang sholat tahajudnya Ramadan saja, yang ngajinya Ramadan saja. 11 bulan, dari Syawal sampai Sya'ban, nggak pernah ngaji lagi, nggak pernah ibadah lagi. Itu sejelek-jelek manusia. Bahkan malaikat Jibril di bulan Sya'ban, beberapa hari menjelang Ramadan, itu pernah doa. Malaikat terbaik doa. Yang mengaminkan doanya Nabi terbaik, Nabi Muhammad. Apa doa Jibril? Rogima anfu rajulin minkum man adraka Ramadan falam yuqal. Celaka, rugi, masuk neraka. Siapa? Yang Allah takdirkan orang masuk bulan Ramadan, dosa-dosanya masih utuh keluar Ramadan. Artinya apa? Peluang amal soleh nggak dimanfaatkan dengan baik. Maka ulama-ulama mengatakan siapa yang nggak bisa memanfaatkan bulan penuh berkah ini untuk amal soleh, mustahil di 11 bulan dia bisa melakukan amal soleh. Pak, kalau Ramadan ini kita nggak hatam Quran, mustahil di bulan Syawal kita hafal Quran. Ramadan ini kalau kita malas sedekah, mustahil di bulan lain kita akan menjadi ahli sedekah. Tapi Ramadan ini adalah gambaran. Maka selepas Ramadan kita cek
Walaupun intensitasnya ini enggak sehebat Ramadan. Ramadan qiyamul lailnya sejam. Di luar Ramadan cuma 2 rakaat. Ini tanda baik ini. Ramadan hatam. Tiap hari 1 juz. Di luar Ramadan selembar 2 lembar. Ini tanda baik. Tanda baik. Lanjut. Jadi itu ciri Ramadan atau amal soleh apapun diterima itu melahirkan amal baik setelahnya. Wallahu a'lam. Ada lagi Pak? Monggo. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Monggo kalau ada lagi. Pak Ustadz mungkin berkaitan tadi ini ada pertanyaan juga. Tadi kan disebutkan memang salah satu cirinya ya ibadah Ramadan itu tercermin di 11 bulan berikutnya. Karena memang Ramadan itu merupakan bulan tarbiyah, yang maksudnya pembinaan yang Allah berikan khusus kepada umat Rasulullah untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Nah mungkin saya ingin bertanya sederhana aja, sebenarnya ada nggak sih mungkin kiat khusus mungkin yang bisa kita semua jamaah lakukan untuk menjaga semangat Ramadan ini untuk insya Allah terbawa ke 11 bulan berikutnya sampai kita tiba di Ramadan lagi, mungkin seperti itu insya Allah. Ya, sebetulnya kiatnya sederhana saja. Semua kita punya gadget. Gadget kita itu sehari kadang bisa dicas 3 kali. Bisa dicas 3 kali, apalagi yang non-stop gadgetnya dipakai. Bisa dicas 3 kali. Kadang kita pakai gadget itu masih sedang dicas. Ruhiyah kita, hati kita, ruhiyah kita ini perlu dicas. Perlu dicas. Makin sering dicas, ini akan makin imannya naik terus. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu yazid wa yanqus, naik turun iman itu. Yazid bit ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Iman itu akan naik kalau kita taat sama Allah. Melakukan amal-amal soleh naik ya. Akan berkurang tapi jangan sampai di bawah garis danger ini. Ini akan berkurang drastis dengan maksiat. Makin sering maksiat makin turun dia. Artinya apa? Bagaimana kiat kita agar senantiasa iman kita stabil? Yang pertama adalah majalisul ilm. Rajin mengkaji ilmu-ilmu agama. Rajin datang ke majelis ilmu. Nggak mesti harus Zoom begini. Medianya banyak sekarang. Di YouTube banyak. Saya ada puluhan video saya di YouTube. Saya bikin pendek-pendek biar orang nggak cepat bosan. Silakan dicek. Atau kita baca buku-buku agama. Buku agama. Kemudian berkumpul dengan orang-orang saleh. Berkumpul. Karena Nabi katakan, anta ma'aman ahbabta. Engkau nanti akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama orang-orang yang kau sukai, yang kau sering berkumpul dengannya. Kalau berkumpul dengan orang soleh, kita akan dapat nasihat-nasihat terbaik. Nabi mengibaratkan kalau kau berteman dengan pandai besi, kau akan minimal mencium bau gosong. Kadang kau akan dapat cipratan apinya. Bisa jadi kau terbakar. Tapi kalau kau berkawan dengan penjual minyak wangi, minimal kau akan mencium bau wanginya. Dan tidak jarang akan dikasih minyak wangi, walaupun bukan sebotol kadang. Diolesin, kita sudah senang ini. Maka akan iman kita naik terus di 11 bulan. Ini pertama banyak berkumpul dengan orang soleh, banyak mengkaji ilmu-ilmu agama, mempelajari tentang sholat khusyuk. Ini penting. Penting sekali. Karena amalan yang pertama dihisab. Yang kedua, ingat mati. Ini penting, Pak. Ingat mati. Kalau ada orang meninggal, datang. Kalau sempat berdiri dekat liang lahatnya, lihat jasad itu dimasukkan ke liang lahat. Hadirkan hati, ya Allah. Kalau itu saya dimasukkan ke liang lahat. Bentar lagi setelah ditimbun, malaikat datang namanya Munkar Nakir. Nanya pertanyaan. Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Madinuka, apa agamamu? Siapa nabimu? Kira-kira lisan saya bisa jawab. Semakin kita sering hadirkan itu, semakin semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Kata Nabi SAW berpesan, aksiru min dzikri hadimil ladzat. Berbanyak ingat mati.
Semakin banyak ingat mati, kita semakin kuat persiapan kita untuk mati. Bahkan salah satu penyebab sholat itu khusyuk adalah ingat mati. Nabi katakan, "Uzkurul maut fi salatik, fa inna ar-rajul idza dzakara al-maut fi salatihi la hariyun an yusila salat." Banyak ingat mati kalau saat sholat. Karena orang kalau sholat ingat mati, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk membaguskan sholat. Coba kita buka surah Al-Baqarah. Apa itu khusyuk? Alladzi yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Khusyuk adalah orang-orang yang yakin dia akan mati dan dia akan temu sama Allah. Diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Maka kita kalau yakin akan dihisab, amal kita akan ditimbang, kita akan berdiri tegak di padang mahsyar, mempertanggungjawabkan semua amal kita. Maka ini akan membuat kita istiqomah dalam belajar agama. Dan belajar agama utamanya luar biasa. Tadi di awal sudah kita awali dengan siapa yang meluangkan waktunya untuk belajar agama, Allah akan mudahkan jalannya masing-masing. Monggo, ada lagi? Silakan Bapak, Ibu, Mbak Evi, Pak Willy mungkin. Bu Endang, nah ini Bu Endang, apa kabar Bu? Mungkin siapa lagi yang mau bertanya, insya Allah dipersilakan, ayo. Silakan Ibu, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon izin bertanya, tadi disampaikan kayak kita dalam kehidupan sehari-hari untuk melatih sabar itu kan sangat sulit ya. Bagaimana sih Ustadz untuk melatih untuk bisa mencapai kafah yang akhirnya hal itu menjadi hal yang biasa kita lakukan tanpa merasa berat kayak gitu, berat atau merasa masalah itu nggak ada habisnya. Tapi bagaimana untuk menambah itu adalah sebagai kegiatan yang tidak memberatkan kayak gitu. Terus yang kedua, tadi Ustadz mengatakan tentang kegiatan-kegiatan untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita, sholat, puasa, dan baca Quran dan sebagainya. Tapi adakah doa untuk kita agar semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin kuat tauhidnya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kadang kita berat melakukan amal-amal soleh? Karena belum ada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat diterima amal itu ada dua saja. Al-mutabah wal ikhlas atau al-ikhlas wal mutabah. Mengikhlaskan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ikhlas, semua kita tujukan pada Allah, tidak ada amalan yang berat. Mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua dikaitkan dengan dunia. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Man kanatid dunya hamma." Orang yang dikit-dikit orientasi hidupnya nyari dunia saja. Apa-apa dihitung dengan dunia. Kalau saya sholat, dunia saya dapat apa? Kalau saya rajin ibadah, saya dapat apa? Kalau saya jadi ulama, saya dapat apa? Kalau saya ngaji hatam 3 kali, saya dapat apa Ramadan? Kalau saya nggak dapat dunia, ya saya nggak lakukan. Man kanatid dunya hammahu kata Allah. Siapa orang yang orientasi hidupnya dunia saja, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah akan jadikan hidupnya ini nggak pernah cukup, kurang saja. Wasyattata alaihi sya'nuhu. Allah akan sibukkan dia dengan pekerjaan, urusan dunianya padat. Nggak sempat ngaji, nggak sempat datang majelis ilmu, baca Quran nggak sempat, datang ke masjid nggak sempat. Wa may ya'ti minad dunya illa ma qaddara alaihi. Dunia akan datang sesuai dengan takdir Allah saja. Tapi lihat orang yang cari akhirat. Wa man kanatil akhiratu hamma. Orang cari akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Dalam hatinya ini selalu merasa cukup aja hidupnya. Wa jama'a alaihi syamhu. Allah atur jadwal hidupnya ini, Allah yang atur. Ke pengajian bisa tiap bulan atau tiap pekan, baca Quran walaupun selembar 2 lembar bisa, sedekah walaupun nggak banyak, rutin, sholat bisa tepat waktu, bahkan jamaah. Allah yang atur itu. Wa may ya'ti minad dunya wa huwa mughadir. Dan dunia kadang nyari-nyari dia.
Dunia selalu mengejar dia. Ada sahabat terkenal luar biasa namanya Abdurrahman bin Auf. Sahabat yang kaya raya luar biasa. Bahkan dalam sejarah disebutkan kapaknya buat motong kayu itu terbuat dari emas saking kaya. Dia bingung. Abdurrahman bin Auf ini sahabat yang Allah nggak pernah kabulkan doanya. Dia pingin jadi miskin. Nggak pernah Allah kabulkan. Makin kaya, makin kaya. Pernah jualan untung 1 peti emas. Kata Abdurrahman, sedekahin. Besok untung 2 peti. Sedekahin 2 peti. Besok untung 4 peti. Suatu hari Abdurrahman pernah doa, ya Allah, saya pingin. Ketika dia mendengar orang kaya itu dihisabnya lama. Saya pingin miskin ya Allah. Saya pingin miskin. Masya Allah. Dengan izin Allah, di Madinah terjadi paceklik. Kurma ini paling bagus kurma Madinah. Saya pengusaha kurma kebetulan. Kurma Madinah itu ada ajwa, 1 kilonya 300.000. Yang super jumbo itu bisa 500.000. Ada kurma sukari ini, kurma terbaik dari Madinah. Seluruh penduduk Madinah yang mayoritas 90% petani kurma ini busuk Allah takdirkan kurma. Kata Abdurrahman, kesempatan saya jadi miskin. Saya akan beli seluruh kurma penduduk Madinah ini dengan harga termahal. Biar harta saya berkurang drastis. Penduduk Madinah semuanya senang, Abdurrahman juga senang. Nah, hartanya berkurang drastis. Tapi Allah punya kehendak lain. Di Yaman terjadi wabah. Ta'un atau kok wabah penyakit apa saya lupa. Seluruh tabib mengatakan tidak ada obat untuk seluruh penyakit ini kecuali kurma busuk. Maka apa kata Raja Yaman? Siapa yang punya kurma busuk, beli 10 kali lipat harga kurma terbaik di Madinah. Allahu Akbar. Ya, orang yang nyari akhirat, dunianya ngikut terus. Wa may yattaqillah, Allah katakan dalam surat wa may yattaqillah at-talaq, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraj wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa sama Allah, Allah mudahkan urusannya, Allah berikan solusi dari seluruh permasalahan hidup. Maka ikhlaskan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan lakukan amal-amal itu dengan kecintaan. Dengan cinta. Nabi, ini saya kasih tahu. Kalau ada orang sekarang pingin nyontoh terawihnya Nabi, demi Allah nggak ada yang bisa. Kalaupun bisa paling sekali. Di dalam kitab Minhajul Muslim, bab tentang membaca Al-Quran. Ibnu Mas'ud meriwayatkan, Nabi kalau sholat tahajud itu, rakaat pertama, baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Berapa juz ini? 3 surat ini. 5 juz 4 lembar. Sekarang cek di kiri kita. Kalau kita baca Quran sejuz, itu bisa sejam. Berarti kalau 5 juz, 5 jam itu baru 1 rakaat. Sampai kaki Nabi itu bengkak. Aisyah itu nangis kalau melihat Nabi sholat panjang begini, ya Rasulullah kok sholatnya begini amat. Bahasa kita mungkin begitu. Kok sholatnya begini amat. Lihat, karena dia lakukan dengan ikhlas, dengan cinta. 7 jam itu nggak terasa. Apa kata Nabi? Ya Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Aisyah, tidakkah kau senang aku dianggap hamba yang pandai bersyukur? Jadi orang yang pandai bersyukur itu adalah orang yang rajin melakukan ketaatan sama Allah. Jadi lakukan dengan ikhlas, lakukan dengan cinta aman. Maka tidak terasa. Yang kedua, ada nggak doa agar kita selalu bisa istiqomah? Nabi pernah mengajarkan doa kepada seorang sahabat namanya Ibnu Mas'ud. Kata Nabi apa? La tansa an taqul fid duburi kulli shalah. Jangan pernah lupa baca doa ini ya. Sebelum salam atau selepas salam, setelah sholat wajib. Apa doanya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini doanya simpel tapi agung luar. Allahumma a'inni, ya Allah tolong hambamu ya Allah. Ala zikrika, agar selalu ingat dengan engkau. Ini kita kalau lagi pengajian begini kan ingat sama Allah. Tapi kalau di kerjaan, kalau lagi tanda tangan kontrak, kalau lagi di depan nota-nota yang angkanya bisa dibolak-balik, apakah masih ingat sama Allah? Kalau masih ingat sama Allah, ini keren. Maka kita minta sama Allah, a'inni ala zikrika. Ya Allah, berikan aku hati yang selalu ingat akan engkau ya Allah. Wa syukrika, hati yang selalu syukur atas segala nikmatmu ya Allah.
Bagaimana cara kita syukur? Lihat orang yang di bawah kita. Jangan lihat orang di atas kita. Kita punya sepeda, jangan lihat yang punya motor. Lihat yang jalan kaki. Syukur, alhamdulillah kita jalan. Kita main naik sepeda. Yang jalan kaki, jangan lihat yang punya sepeda. Lihat yang kakinya baru kecelakaan kemarin, bengkak. Atau nggak bisa jalan. Syukur kita. Jadi, akhirnya ala diri. Wa syukrika. Senantiasa hati ini syukur. Fama min ni'matin faminallah. Sekecil apapun nikmat sebesar debu itu dari Allah. Syukur. Wa husni ibadah. Punya amal ibadah ihsan. Apa itu ihsan? Merasa 24 jam diawasi oleh Allah. Jadi mau maksiat, lagi buka gadget, ada yang nggak baik, kita kesampingkan. Karena Allah saksikan itu. 2 malaikat mencatat. Kalau dia amal soleh, malaikat raqib catat. Kalau dia amal salah, malaikat atid catat. Dan nanti akan dihisab oleh Allah pada hari itu. Jadi kurang lebih itu mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Cukup, ada lagi Mas Furan? Ayo Bapak, Ibu silakan, ada lagi pertanyaan yang lain? Waktu buka di situ ya? Belum Pak Ustadz, masih ada, kita masih punya insya Allah mungkin 15 menit lagi ya, 10-15 menit lagi mungkin. Masih bisa, ayo silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kita manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Dipersilakan. Ada yang mau bertanya lagi? Pak Willy. Pak Willy. Ayo mangga Pak Willy. Assalamualaikum Pak Ustadz. Sebelumnya terima kasih dikasih kesempatan bergabung sama Om Sukron nih, sama ketemu lagi sama teman-teman Bapak Ibu KPMI. Salam kenal buat Bapak Ibu semua. Saya Willy. Izin Pak Ustadz mau nanya. Tadi kan disebutkan salah satunya itu terkait dengan sholat khusyuk ya Ustadz. Ini tuh mungkin tadi kalau kiat-kiatnya seperti apa sih kalau sholat khusyuk ini ya Ustadz? Kadang-kadang tuh kita pas lagi sholat tuh ada aja, misalkan tiba-tiba pas sholat tuh ingat tadi, udah kunci atau di mana titik kunci ya. Kadang-kadang ingatnya pas terus kadang-kadang kita udah coba supaya kita pelajarin artinya apa, cuma kadang-kadang kita yang gitu, artinya apa supaya kita berusaha untuk ini. Mungkin dari Pak Ustadz kira-kira seperti apa Ustadz? Ustadz. Baik, saya singkat aja. Sebetulnya kalau dijelaskan per item ini panjang ya, ada 33 penyebab khusyuk dalam sholat itu dalam kitab karangan Dr. Muhammad Shalih Al-Munjid. Kiat khusyuk dalam sholat. Yang pertama adalah, yang paling penting agar kita bisa khusyuk dalam sholat itu memahami bacaan sholat. Ini paham. Nggak mesti jangan diterjemahin pas sholat. Karena sholat ini unik. Setiap kita sholat ada setan yang ganggu namanya hanzab. Dia tinggal di masjid-masjid, musola-musola, bahkan di rumah kita pun kalau kita lagi sholat, dia di situ. Dia setan hanzab ini dia yang Nabi katakan kalau dengar azan lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut, sembunyi di lembah-lembah. Hilang dia. Makanya Mas Willy kalau dengar azan kan pasti hatinya bilang begini, Mas sudah azan, siap-siap sholat. Hatinya bilang begitu karena setannya lagi kabur jauh Mas. Tapi coba selesai azan, setan itu balik hitungan detik. Kata setannya, bentar, komatnya masih lama, 15 menit lagi itu. Sudah komat, setannya hilang lagi tuh. Setannya hilang lagi. Nggak kuat dia dengar. Udah komat Mas, kata istrinya. Iya ya, udah nyiapin sarung, udah wudhu. Pas selesai komat, kata setannya, ini yang baca imamnya ini Pak Ahmad. Dia bacanya suratnya biasanya panjang. Urung lagi tuh. Padahal Pak Ahmad lagi nggak ke masjid. Yang ada Pak Faisal baca Al-Ikhlas. Nyampe masjid udah bubar sholat. Dan ini sering terjadi ini. Makanya khusyuk itu bukan pas sholat. Khusyuk itu, kalau kita dengar keterangan-keterangan Ustaz Adi Hidayat, khusyuk itu qabla sholat, inda sholat, wa ba'da sholat.
sebelum sholat, ketika sholat puncaknya, dan selepas sholat. Ini harus semuanya gabung. Bagaimana contoh khusyuk sebelum sholat? Ketika dengar azan, langsung siap-siap ambil air wudhu. Baguskan wudhu. Ini kalau saya jelasin tentang wudhu, ini panjang. Baguskan wudhu, doa setelah wudhu, kemudian siap-siap udah. Pakai baju terbaik. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakai pakaian terbaik mau ke masjid. Mau menghadap ke kantor KBRI, pakai batik luar biasa, ganteng, minyak wangi. Sholat, pakai kaos, bolong-bolong. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mau menghadap Allah. Sholat, Pak, kalau pakaiannya spesial, minyak wanginya khusus, itu khusyuk sholat. Kemudian apa lagi yang dilakukan? Kemudian masuk ke sholat itu. Hadirkan hati. Ingat, kalau kita sholat, misalnya sholat zuhur 4 rakaat. Dalam sholat zuhur itu kita khusyuknya itu 10%. Pahala 10% Pak dari sholat itu. Misal Bapak sholat jamaah di masjid. Dari takbir ini ingat kunci yang tadi yang hilang itu. Di motor apa di jaket. Ini kan, sholat itu unik. Sholat itu kata orang-orang, membuat sesuatu yang harusnya lupa jadi ingat, yang harusnya ingat jadi lupa. Apalagi sholat sendirian. Maka Nabi katakan apa? An-nas kadzib bil ghanam. Manusia itu seperti kambing yang keluar dari kerumunannya. Serigala hanya akan memangsa kambing yang keluar dari kerumunannya. Apa maksudnya? Orang yang biasa sholat sendirian, ini kemungkinan nggak khusyuknya itu jauh lebih besar dari orang yang sholat jamaah. Coba deh buktikan. Sholat di rumah sendirian, terus sholat ke masjid, rasakan bedanya. Rasakan auranya. Jadi baru takbir, kunci mana ya? Kadang nyari kembalian, Pak. Duit, tadi ngantar anak ke warung, kembalian mana? Pegang kantong kanan kiri. Sampai salam, ketemu 20.000 ini. Sesolat itu, nggak ada khusyuknya. Cuma nyari duit. Ini ada begitu. Nah, berapa banyak kita khusyuk segitu pahalanya. Misal kita sholat di masjid, pahalanya standar 27. Tapi khusyuknya 1%. Berarti kita dari 27 itu cuma dapat 1%-nya pahala. Saya khusyuknya separuh di 50%. Separuh pahalanya, Pak. Kemudian khusyuk ketika sholat. Dan memang nggak ada orang yang bisa khusyuk dari takbir sampai salam, nggak ada. Maka ketika melakukan gerakan-gerakan sholat, apa kita baca? Allahu Akbar. Udah ingat kunci, Allahu Akbar. Palingkan, Pak. Ya Allah, kunci kecil. Allah Maha Besar yang punya surga neraka, ingat lagi. Sami Allahu liman hamidah. Udah ingat yang lain lagi. Allah Maha Dengar nih. Ingat lagi. Balik lagi. Terus begitu. Maka ini akan bisa khusyuk. Walaupun tidak 10%. Yang terakhir, ba'da sholat. Setelah sholat. Setelah sholat itu ada zikir, Pak. Zikirnya diajarkan oleh Nabi. Zikir setelah sholat itu namanya zikir muqayyad. Zikir yang terikat. Nggak boleh suka-suka kita. Saya subhanallahnya kayaknya kalau 33 dikit amat, saya 50 dah. Nggak bisa, Pak. Karena dia muqayyad. Maka 33. Bayangin kalau kita lagi zikir pakai tangan, ya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada orang manggil. Tadi udah berapa? Lupa. Makanya saya termasuk orang yang kurang senang salaman habis sholat. Habis sholat langsung salaman, saya nggak mau salamannya setelah sholat. Karena kadang sudah begini, kita sudah begini-begini, tangan sudah dapat 6 kali atau berapa kali, diajak salaman. Berapa tadi? Karena zikir setelah sholat itu harus khusyuk. Kata Nabi SAW, terakhir. Barang siapa yang bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali setelah sholat, Allah akan mengampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Tapi zikirnya 33 kali. Gimana kalau 34? Gimana kalau 32? Hadis ini nggak berlaku. Karena ini muqayyad. Zikir yang terikat. Kita kalau lagi jalan, lagi naik motor, mau zikir 1000, 2000, 2000, 3000, 22, 10, itu tetap dapat pahala. Tapi kalau habis sholat, harus ngikutin cara Nabi. Yang kemudian adalah tidak buru-buru saat sholat. Ini paling penting, Pak, tumakninah. Khusyuk itu tumakninah. Tumakninah ini rukun. Nggak ada tumakninah, nggak sah. Sederhana aja. Ini saya takut habis waktunya.
tumakninah itu berdiam sejenak setelah melakukan gerakan. Misalnya dari tegak berdiri. Setelah baca Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas, Allahu Akbar. Udah begini, pastikan diem dulu. Kebanyakan orang ini masih gerak kepalanya udah doa, Kak. Contoh begini, Allahu Akbar baru begini. Sudah subhanallah, subhanallah azim, subhanallah azim, subhanallah. Belum begini. Ini belum tumakninah udah doa nggak sah. Begitu juga sami Allah. Apalagi makmum ini, suka songong ini makmum ini. Sami Allahu liman hamidah, imamnya bilang begitu. Balik dulu posisi badan. Tak ke posisi normal, baru mulai doa. Rabbana lakal hamdu. Jangan begini. Allahu Akbar, masih begini, baru gerak. Mulutnya udah doa tapi Rabbana lakal hamdu. Ini enggak tumakninah. Terus sujud. Allahu Akbar, kadang masih gerak, lututnya belum nyentuh, tangannya belum nempel, mulutnya udah doa. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sehingga nyentuh dia angkat lagi. Padahal doa sujud itu kalau sudah 7 anggota badan nempel lantai, baru boleh doa. Inilah tumakninah namanya. Dan ini khusyuk. Apalagi ditambahin dengan paham yang dibaca. Ini khusyuk. Ini kalau kita jelaskan tentang khusyuk ini waktunya harus khusus ini. Biar mantap ini. Al-Fatihahnya seperti apa. Karena ini penting kan. Mungkin itu sepintas saja. Mudah-mudahan manfaatnya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Mungkin karena Bapak dan Ibu, mungkin karena waktunya sudah mendekati buka puasa di sini, di Meksiko, mungkin sedikit kalau bisa coba saya bikin summary-nya sedikit, mungkin poin-poin pentingnya. Yang pertama tadi Pak Ustadz Firdaus bilang bahwa kita selalu jangan merasa puas dengan amalan yang sudah kita lakukan. Kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan amal-amal kita diterima, baik itu amal Ramadan kita ataupun amal-amal kita yang lain. Insya Allah tadi doanya juga sudah diajarkan. Kemudian yang kedua tadi yang poin penting ya, kita sholat harus khusyuk, jadi memang mempersiapkan sebelum, ketika sholat, dan ba'da sholat. Jadi dari mulai memperbaiki wudhu kita, mempersiapkan hati kita, memahami bacaan-bacaan sholat, dan juga tumakninah, dan kemudian zikir setelah sholat. Mungkin itu ya summary-nya. Mudah-mudahan alhamdulillah, terima kasih sekali lagi Pak Ustadz Firdaus. Insya Allah ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan mungkin kita insya Allah di masa depan berkesempatan lagi untuk mengadakan tausiah-tausiah seperti ini. Karena tadi sudah disebutkan oleh Ustadz Firdaus, tausiah ini, majelis ilmu ini mungkin salah satu yang penting untuk kita, untuk selalu mencas tadi ya ruhani kita, mencas iman kita supaya selalu dekat kepada Allah. Mungkin seperti itu ya Pak Ustadz ya. Mungkin terakhir kami mohon kesediaan Pak Ustadz untuk memimpin doa sebelum kita tutup. Mudah-mudahan kita semua mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah ridhoi semua kegiatan kita, khususnya sore ini. Tafadhol Ustadz, silakan. Baik, ini adalah doa yang sangat mustajab, wabil khusus yang ada di Meksiko karena menjelang berbuka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'im, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Mujib da'wat ya qadil hajat. Allahumma sahhil kulla umurana wa umur auladina wa umur asatidatina wa umur jami'il muslimin wal muslimat. Allahumma la tada' lana dhanban fi maqamina hadha illa ghafarta. ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا يسرته برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah ya Rabbana, ampunkan seluruh salah dan hilaf kami ya Allah. Ampunkan seluruh salah dan hilaf kedua orang tua kami ya Allah. Kaum muslimin muslimat, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami yang hadir di majlis ilmu ini ya Allah, jangan Engkau biarkan kami keluar dari majlis yang mulia ini kecuali seluruh dosa-dosa kami Engkau ampuni ya Allah. Seluruh hajat dan kebutuhan kami Engkau tunaikan ya Rahman.
Seluruh hutang-hutang kami Engkau bayarkan ya Allah. Ya Allah, ketika antara kami yang hadir di tempat ini memiliki keluarga, sanak famili sedang terbaring lemas karena sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Allahumma in kana hadzal waba wal bala jundun bin junudik tusibu bihi man tasya wa tasrifu amman tasya. Allahumma sarrif an buyutina wa an biladina ya Allah ya Rabbana. Sesungguhnya virus corona ini adalah bagian dari tentara-tentaramu ya Allah. Engkau bisa, orang bisa terkena ataupun orang bisa terhindar karena kehendak-Mu ya Allah. Maka jauhkan virus ini dari keluarga kami, negeri kami tercinta ya Allah. Allahumma kshif annal bala. Allahumma in kana hadzal bala wal waba dzambun irtakabna aw fardun dayana aw basaran atlaqna fa inna ta'ibuna wa nadimuna ilaika fatub alaina ya Rabb ya Allah. Seandainya wabah, virus, musibah ini adalah karena kelalaian kami, kezaliman-kezaliman yang pernah kami perbuat, kewajiban-kewajiban yang kami tinggalkan, sunnah-sunnah yang kami abaikan, pandangan-pandangan yang kami lakukan ke tempat-tempat yang tidak baik ya Allah. Maka pada saat ini kami taubat ya Allah, kami mohon ampun kepada-Mu ya Allah. Maka terima taubat kami ya Allah. Allahumma inna nastaghfiruka anfusana wa ahlina wa jiranina fahfadna ya Rabbah ya Allah. Kami menitipkan diri kami, keluarga kami, anak-anak kami kepada Engkau ya Allah. Jaga kami dari segala macam wabah dan musibah. Allahumma taqabbal minna salatana siyamana qiyamana sujudana ruku'ana du'ana wa tadarru'ana takhushu'ana birahmatika ya Rahman. Ya Allah, terima Ramadan kami, terima puasa kami, salat kami ya Allah, doa-doa kami, qiyam Ramadan kami, tilawatil Quran kami, sedekah kami ya Allah. Birahmatika ya Arhamar Rahim. Allahumma rizqna husnal khatimah. Ya Allah, beri kami rezeki wafat kelak dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma rizqna taubatan qabla al-maut. Ya Allah, beri kami rezeki taubat sebelum kami wafat ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Duhai Allah yang Maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati ini dalam keimanan dan ketaatan kepada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa silaturahim lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz Firdaus atas waktunya, meluangkan waktu untuk memberikan tausiah kepada kita semua. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk menghadiri session kita kali ini. Mungkin selamat berbuka puasa untuk Bapak Ibu yang berada di Meksiko. Dan juga selamat menjalankan ibadah puasa, insya Allah hari terakhir untuk yang berada di Indonesia. Mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan silaturahmi ini bisa terus terjalin. Dan seperti tadi doa yang paling penting, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi dan menerima amal ibadah kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi. Bapak dan Ibu, mungkin kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mungkin acara bebas 5 menit lagi. Mungkin